Halo, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Pernah nggak sih Anda siapin sesuatu matang-matang, pas dicoba di kondisi nyata, malah berantakan? Nah, hari ini kita mau gali prinsip penting nih dari dunia ilmu roket. Sesuatu yang bisa bantu kita semua menghindari jebakan itu. Kita bahkan fokus ke bab 7 dari buku Ozan Farol, Think Like a Rocket Scientist. Judulnya, Uji Seperti Anda Terbang, Terbang Seperti Anda Uji. Keren ya? Sumber kita kali ini ya kutipan langsung dari bab itu. Misi kita, ngertiin kenapa sih pengujian yang realistis, yang benar-benar niru kondisi asli, jadi kunci sukses. Dan ini nggak cuma buat luncurin roket loh, tapi juga buat ya peluncuran produk, wawancara kerja, pokoknya tantangan apapun yang Anda hadapi. Ingat nggak kasus situs lab healthcare.gov di Amerika dulu? Wah, itu heboh banget kan? Katanya bagian penting reformasi kesehatan, tapi pas diluncurkan malah lumpuh total. Kenapa coba? Iya, karena nggak dites dengan beban pengguna yang sebenarnya. Ini contoh klasik banget, nggak nguji sesuai kondisi nyata. Beda jauh sama ketelitian para ilmuwan roket. Oke, langsung kita bedah yuk. Kondisi aslinya pas dipakai nanti. Sesuatu yang jalan bagus di lab atau di lingkungan terkontrol gitu, sering banget gagal total di lapangan. Kenapa? Ya karena banyak variabel nggak terduga, hal-hal yang nggak muncul pas tes awal yang steril itu. Nah, ini dia. Contoh paling keren mungkin dari NASA ya, pas nguji kantung udara itu. Buat pendaratan robot penjelajah Mars, kayak Spirit dan Opportunity. Mereka nggak cuma coba di ruangan biasa kan? Gimana persisnya tuh? Katanya ada gagalnya juga, main tekanan sama suhu Mars. Nggak cuma itu, mereka bahkan taruh replika batu-batu Mars di bawahnya pas tes jatuh. Gila kan? Hasil awalnya, yaitu kantung udaranya sobek. Nah, tes ini kan persis niru kondisi terbang atau pendaratan di Mars, dan langsung nunjukin kelemahannya di mana. Wah, jadi kegagalan itu justru bagian penting dari prosesnya ya. Terus gimana mereka atasinnya? Masa nyerah gitu aja? Justru itu, tim IDL ini tim yang spesialis ngurusin masuk atmosfer, turun, sama mendaratnya wahana. Belajar dari situ, belajar dari sobeknya kantung udara itu. Mereka nggak nyerah. Ada yang kepikiran desain ban sepeda, Anda tahu kan yang ada lapisan luar sama ban dalamnya? Oh iya. Jadi ada 2 lapis gitu? Persis, ide ini diadopsi, kantung udara dibikin lapisan ganda. Jadi kalau lapisan luar robek, lapisan dalam masih aman. Desain baru ini dites lagi dan lagi di Sendeki itu, disimulasi kondisi Mars yang keras, sampai benar-benar terbukti kuat. Mereka uji persis seperti mau mendarat beneran. Beda banget ya sama kasus healthcare.gov tadi. Di sana kan pengujian beban penggunanya kurang. Malah ada perubahan koda di menit terakhir. Peringatan ahli diabaikan gitu aja. Jelas banget pengujiannya nggak nyerminin kondisi terbang sebenarnya, yaitu jutaan orang akses barengan. Tepat, kegagalan sistem pas dibutuhin itu jadi, ya bisa dibilang, akibat yang bisa ditebak, karena prinsip inti uji seperti terbang ini diabaikan. Ini pelajaran penting, jangan anggap remeh simulasi kondisi nyata. Menarik. Tapi kadang masalahnya bukan cuma di apa yang diuji ya, tapi juga alat buat ngujinya kan? Kayak kasus teleskop luar angkasa Hubble itu. Betul sekali. Hubble, teleskop 1,5 miliar dolar yang diluncurkan tahun 1990 itu kan hasilnya buram. Padahal harapannya gambar luar angkasa super jernih. Usut punya usut, cermin utamanya itu diasah dengan bentuk yang sedikit aja salah. Sedikit salahnya gimana tuh? Kenapa? Karena alat penguji super presisi yang dipakai buat mastiin keakuratan cermin itu ternyata nggak disetel dengan benar. Ada satu lensa di alat uji itu yang gesernya cuma 1,3 mm. Kecil banget kan? Astaga, cuma 1,3 mm di alat pengujinya. Iya, tapi efeknya fatal buat teleskop semahal dan sepenting itu. Jadi insight kuncinya di sini apa dong? Insight kuncinya, kegagalan seringkali bukan di produknya, tapi di cara kita mengukurnya, di alat ukurnya. Kita harus uji alat uji kita sekeras kita nguji produknya. Ini menyoroti pentingnya menguji si penguji itu sendiri. NASA sebenarnya punya 2 kontraktor buat cermin Hubble. Perkin-Elmer yang bikin cermin utama, dan Kodak yang bikin cadangan. Nah, Kodak ini pakai metode tes beda, dan sebenarnya nemuin masalah di cermin Perkin-Elmer. Oh iya, terus gimana? Tapi peringatan mereka diabaikan. Ini nunjukin perlunya verifikasi independen. Jangan cuma percaya satu alat atau satu metode tes. Poin bagus banget. Ini relevan juga ya buat kita sehari-hari, soal kalibrasi diri gitu. Sangat relevan. Dalam hidup dan kerjaan, kita juga sering nggak terkalibrasi.
Persepsi Dita soal situasi atau kemampuan diri itu bisa meleset gitu. Kita butuh semacam target kalibrasi, orang atau sistem terpercaya yang bisa kasih masukan objektif pas penilaian kita, ngaco. Makanya hati-hati milih penasehat. Kalau penilaian mereka aja udah nggak pas, ya penilaian kita bakal ikut melenceng. Oke, masuk akal banget. Nah, selain alat uji, ada juga konsep soal nguji sistem secara keseluruhan ya, bukan cuma bagian per bagian. Yang pakai kutipan Sufi itu kan ya? Gimana tuh? Iya, ada ajaran Sufi yang menarik. Kamu pikir karena paham satu, maka kamu pasti paham dua, karena 1+1 sama dengan 2. Tapi kamu lupa bahwa kamu juga harus memahami dan. Maksudnya gimana? Maksudnya, komponen yang jalan bagus sendiri-sendiri belum tentu oke pas digabung jadi satu sistem. Justru interaksi antar komponen ini, si dan ini, sering jadi sumber masalah baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Contohnya gimana tuh biar lebih kebayang? Gampangnya gini deh, obat yang aman kalau diminum sendiri, bisa bahaya kalau diminum bareng obat lain. Itu interaksi dannya. Atau plugin website yang oke kalau sendirian, pas dipasang bareng plugin lain malah bikin error seluruh web. Atau tim olahraga isinya bintang semua? Nah, itu dia. Tapi mainnya ancur sebagai tim karena dannya, yaitu kerjasamanya nggak jalan. Atau bahkan dalam tim kerja, 2 orang yang pinter banget masing-masing bisa jadi nggak produktif pas harus kerja bareng kalau gaya kerjanya tabrakan dannya nggak berfungsi. Makanya ilmuwan roket itu teliti banget. Nguji dari komponen kecil, misalnya kamera. Terus ke sistem lebih besar, kayak sistem penglihatan. Sampai akhirnya seluruh wahana antariksa secara utuh. Semuanya dites barengan. Dan mungkin sistem yang paling kompleks dan paling tak terduga untuk diuji bukanlah mesin ya, tapi manusia itu sendiri ya. Tepat sekali. Ada satu sistem lagi yang krusial banget buat diuji, dan ini jauh lebih nggak bisa ditebak dibanding hardware. Manusia. Kita ini, manusia itu bisa panik, lupa prosedur, salah pencet tombol, sakit. Atau malah bengong liatin pemandangan luar angkasa pas momen genting. Gagalnya manusia bisa sama fatalnya kayak gagal teknis. Makanya astronot latihannya gila-gilaan ya. Nggak cuma yang terkenal di misi Merkuri aja kan, ada cerita apa lagi? Betul. Julukan The Right Stuff itu bukan cuma buat 7 astronot Mercury pertama yang terkenal itu. Ada juga relawan tanpa nama yang ikut tes ekstrim di bumi. Misalnya nahan G-force, itu gaya gravitasi sampai 36 kali lipat gaya tarik bumi normal. Bayangin aja gimana rasanya. 36 G. Gila. Terus? Astronot juga latihan di pesawat Vomit Comet, pesawat yang terbang naik turun drastis gitu, buat simulasi tanpa bobot sebentar, dan berjam-jam di kolam raksasa, Neutral Buoyancy Lab namanya. Buat apa tuh di kolam? Buat simulasi jalan di luar angkasa atau spacewalk, latihan di bawah air itu mirip kondisi tanpa bobot. Intensitasnya kedengaran luar biasa. Chris Hadfield itu contohnya gimana latihannya? Chris Hadfield, astronot Kanada itu misalnya, habiskan 250 jam di kolam cuma buat persiapan 6 jam spacewalk. 250 jam buat 6 jam. Wow. Iya. Mereka latih tiap langkah, tiap kemungkinan masalah, sampai hal sepele kayak makan minum di kondisi tanpa bobot. Tujuannya? Biar semuanya jadi otomatis, jadi refleks saja gitu. Jadi tujuannya bukan cuma biar bisa, tapi biar nggak panik dan otomatis ya pas ada masalah beneran? Persis. Tujuannya itu buat vaksinasi diri terhadap kepanikan dan bangun keyakinan mendalam. Paparan berulang sama masalah, walau cuma simulasi, bikin mereka siap hadapi hampir semua situasi. Pas kejadian tak terduga muncul, bukan panik yang ambil alih, tapi latihannya. Otot memorinya jalan. Kayak kata Hadfield, sebenarnya nggak ada yang jalan sesuai rencana, tapi semuanya masih dalam lingkup apa yang telah kami persiapkan. Keren banget ya pola pikirnya. Atau Gene Cernan soal Apollo 17, misi terakhir ke bulan. Saking siapnya dia bilang, saya hampir nantang wahana antariksa itu buat nyerah sama saya, karena udah latihan terus. Wah, keren banget. Dan prinsip uji seperti terbang ini ternyata nggak cuma buat roket atau astronot ya. Contoh di bidang lain gimana? Pasti ada kan? Banyak banget. Coba lihat persiapan John Roberts sebelum dia jadi ketua Mahkamah Agung AS. Pas dia masih pengacara dan mau argumen di Mahkamah Agung. Dia nggak cuma latihan baca catatan sendiri di kantornya yang nyaman. Dia bikin simulasi pengadilan namanya moot court yang mirip banget kondisi nyata. Moot court itu gimana? Ada hakim tiruan, biasanya pengacara senior atau profesor hukum, yang ngebrondong dia pertanyaan tajam dari segala sudut. Persis kayak yang bakal dihadapi di Mahkamah Agung beneran. Hasilnya,
Pas hari H, dia kelihatan tenang banget, alami. Kenapa? Ya karena semua pertanyaan sulit itu udah dia alami dalam latihan. Jadi, dia udah terbang duluan di latihan ya? Udah siap mental. Ada contoh lain yang lebih ekstrim mungkin? Ada nih, Amelia Bone. Dia pengacara, tapi juga juara dunia lari halang rintang ekstrim. World's Toughest Mudder. Lombanya brutal banget. Latihannya gimana? Beneran niru kondisi lomba. Dia lari pakai wetsuit, baju selam itu, di danau Michigan yang beku pas musim dingin. Lari di danau beku, musim dingin? Iya, orang lain mungkin mikir dia gila kan? Tapi dia sengaja bikin latihannya sekeras, bahkan mungkin lebih keras dari lomba sebenarnya. Jadi pas lomba beneran, kondisi dingin dan sulit itu udah biasa buat dia. Udah familiar, bukan kejutan lagi. Ini beda banget ya sama cara kita biasanya siap-siap. Seringnya kan kita latihan di zona nyaman. Latihan pidato penting, di rumah, depan cermin. Nggak ada tekanan. Atau latihan wawancara kerja pakai baju santai sama temen yang pertanyaannya udah ketebak. Nah, itu dia. Lingkungan latihan kita seringkali terlalu nyaman, terlalu aman. Nggak mencerminkan realitas terbang yang sebenarnya, yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Kalau kita pakai prinsip ini, kita bakal latihan pidato di tempat asing. Mungkin undang beberapa orang biar ada rasa gugup dikit, biar mirip aslinya. Latihan wawancara pakai baju formal, sama orang yang nggak kita kenal dan siap nanya aneh-aneh, pertanyaan yang nggak terduga. Di bisnis juga gitu. Perusahaan kayak Morgan Stanley bikin simulasi serangan siber atau bencana alam. Perusahaan kedirgantaraan lain bikin gladi bersih respons kalau pesaing ngeluarin produk baru. Tes realistis kayak gini bantu nemuin kelemahan, kekuatan, bahkan peran informal dalam tim pas krisis. Siapa yang jadi pemimpin alami, siapa yang panik, dan seterusnya. Prinsip ini berlaku juga buat ngetes opini publik atau produk baru ya. Kasus iPhone tadi itu menarik banget. Betul, kalau Apple nurutin hasil survei sebelum iPhone keluar pertama kali, mungkin iPhone nggak akan pernah ada loh. Di survei waktu itu, mayoritas orang di AS, Jepang, Jerman bilang mereka nggak suka ide satu alat buat semua. Telepon, kamera, musik jadi satu, nggak mau katanya. Oh iya, kok bisa? Katanya mending bawa alat pisah-pisah aja, lebih enak. Bahkan CEO Microsoft waktu itu, Steve Ballmer, ngeremehin banget iPhone, dibilang nggak bakal laku. Terus kenapa surveinya bisa salah gitu? Apa insight-nya di sini? Surveinya nggak salah ngukur apa yang ditanya sebenarnya, tapi salah cara ngujinya. Survei itu cuma ngukur rasa nggak peduli atau skeptis orang sama produk yang belum pernah mereka lihat, belum pernah pegang, belum ngerti konsepnya. Mikir hipotetis soal iPhone itu beda jauh sama ngelihat, megang, dan nyoba langsung di Apple Store. Ah iya benar juga. Pengalaman langsungnya beda ya. Jadi, survei itu melanggar prinsip uji seperti Anda terbang, karena nggak mensimulasikan pengalaman pakai produknya, cuma nanya opini abstrak. Jadi, ngelihat perilaku nyata lebih penting daripada nanya opini ya, seringnya. Seringkali begitu, terutama buat hal baru atau yang butuh pengalaman langsung. George Gallup, pionir survei modern, sadar ini pas dia coba ukur kebiasaan baca koran. Hasil survei, apa yang orang bilang mereka baca ternyata nggak akurat. Orang cenderung bilang baca bagian yang serius. Akhirnya, timnya datang ke rumah orang dan ngamatin langsung mereka baca koran. Ditandain bagian mana yang beneran dibaca. Datang ke rumah buat ngamatin orang baca koran, agak aneh ya. Aneh, mungkin kedengerannya gitu. Lebih akurat pasti. Ini mirip kayak Netflix ngelacak apa yang beneran kita tonton, bukan cuma nanya genre favorit kita apa. Data perilaku lebih jujur. Komedian kayak Chris Rock atau Jerry Seinfeld juga gitu ya metodenya. Ngetes materi langsung di depan penonton. Persis. Mereka nggak nanya ke manajernya, ini lucu nggak? Mereka sering tampil dadakan di klub komedi kecil buat tes materi baru. Mereka lihat langsung, mana yang bikin penonton ketawa ngakak, mana yang diam aja, mana yang bikin orang keluar ruangan. Itu tes terbang yang sesungguhnya buat lelucon. Perusahaan desain IDEO lebih ekstrim lagi. Pas diminta desain sikat gigi anak sama Oral-B, mereka nggak cuma nanya ke orang tua atau anak. Terus mereka ngapain? Mereka minta izin masuk kamar mandi pas anak-anak sikat gigi. Ngamatin langsung gimana cara mereka pegang sikat gigi, gimana gerakannya. Hasil observasi langsung ini nunjukin kalau gagang sikat gigi dewasa itu kegedean dan susah digenggam tangan anak kecil. Makanya desainnya jadi gagang yang lebih gemuk, lebih ergonomis buat anak. IDEO juga pakai cara observasi langsung ini buat desain ulang pengalaman pasien rumah sakit kan? Yang desainer jadi pasien itu? Iya. Itu contoh keren banget soal terbang seperti Anda uji. Atau lebih tepatnya, uji dengan menjadi yang diuji.
Seorang desainer, mereka daftar jadi pasien beneran. Dia tiduran di ranjang, didorong keliling rumah sakit, ngeliatin langit-langit terus, dan rekam semuanya dari sudut pandang pasien. Videonya, katanya ada yang 6 menit cuma nunjukin langit-langit yang ngebosenin. Itu nangkep banget inti pengalaman pasien. Campuran bosan akut dan cemas karena ngerasa tersesat, nggak dapat info, dan nggak pegang kendali. Wah, dalam banget ya. Observasi terbang sebagai pasien ini ngarah ke solusi desain yang fokus ke perjalanan pasien secara keseluruhan, bukan cuma aspek medisnya aja. Tapi ada masalah lain kan pas nguji, yaitu efek pengamat. Maksudnya gimana tuh? Kadang pengujiannya sendiri malah ngerusak hasil. Nah, ini konsep penting juga, efek pengamat atau observer effect. Intinya sederhana, tindakan mengamati sesuatu bisa mengubah sesuatu itu sendiri. Contoh paling jelas ya di fisika kuantum, tapi ada juga di sehari-hari. Misal, Anda lihat ada debu ngambang tenang di sinar matahari. Pas Anda coba deketin buat lihat lebih jelas, aliran udara dari gerakan Anda malah bikin debunya terbang kemana-mana. Pengamatan Anda mengubah kondisi debu itu. Manusia juga gitu ya. Kalau tahu diliatin, jadi beda perilakunya. Banget, kita semua ngalamin ini. Coba aja, ingat pas lagi nyanyi sendiri di mobil dibanding pas tahu ada yang ngerekam. Beda kan? Nonton TV di focus group itu beda rasanya sama nonton sendiri di rumah. Di focus group, Anda mungkin jadi lebih kritis, lebih analitis, karena tahu lagi dievaluasi. Padahal acara yang sama bisa jadi tontonan favorit kalau ditonton santai di sofa rumah tanpa beban harus ngasih opini. Contohnya serial Seinfeld itu ya, katanya gagal di tes penonton. Betul. Seinfeld, yang sekarang jadi salah satu sitkom paling legendaris, itu gagal total di tes penonton awal. Kenapa? Karena penonton waktu itu udah kebiasa sama pakem sitkom standar. Ada masalah, ada solusi, ada pelajaran moral, ada pelukan di akhir. Seinfeld kan nggak gitu. Nah, Seinfeld sengaja ngelanggar itu semua. Motonya aja tanpa pelukan, tanpa pelajaran. Penonton tes yang sadar lagi diamati dan secara nggak sadar ngevaluasi pakai kacamata sitkom biasa, jadi nggak bisa nikmatin humor baru dan gaya ceritanya yang beda itu. Mereka mengharapkan sesuatu yang nggak ada di sana. Jadi pengamatannya mengubah cara mereka merespon ya. Bahkan hewan juga bisa kena efek ini ya. Kayak kasus kuda Clever Hans. Iya, Clever Hans, kuda Jerman awal abad 20 yang katanya bisa ngitung itu, heboh banget waktu itu. Ternyata dia nggak bisa matematika sama sekali. Dia cuma pinter banget baca isyarat nggak sadar dari orang yang nanya. Misalnya, pas jawaban hampir benar, orang yang nanya mungkin sedikit tegang otot wajahnya. Pas sudah benar, langsung rileks. Hans belajar ngerespon perubahan mikro ini buat berhenti ngetuk kakinya. Bahkan penemunya sendiri, Oscar Fangst, pas dia tahu jawabannya, nggak bisa nahan diri buat nggak ngasih isyarat tanpa sadar. Baru ketahuan pas dites sama orang yang nggak tahu jawabannya. Hans jadi salah terus. Wow, sehalus itu ya efeknya? Iya, ini nunjukin betapa halusnya efek pengamat ini dan gimana bias bisa masuk tanpa kita sadari. Jadi gimana dong cara nguji yang pinter, biar nggak terlalu kena efek pengamat atau bias laporan diri ini? Ada triknya nggak? Ada cara cerdas, kita bisa tiru Tim Ferriss pas dia mau milih judul dan sampul buku pertamanya The 4-Hour Workweek. Bukunya laku keras kan? Oh iya, gimana caranya dia? Penasaran nih. Buat judul, dia nggak nanya temen atau bikin survei judul mana yang paling kamu suka. Itu kan rawan bias ya. Dia malah beli belasan nama domain potensial. Terus dia pasang iklan Google AdWords yang beda-beda. Tiap iklan pakai kombinasi judul-subjudul yang beda. Dan muncul pas orang nyari kata kunci terkait kerja, bisnis, gaya hidup gitu. Terus dia lihat apa? Dia lacak judul mana yang paling banyak diklik orang. Orang yang ngeklik kan nggak tahu mereka lagi diuji. Mereka cuma klik iklan yang paling menarik buat mereka secara spontan. Hasilnya, The 4-Hour Workweek menang telak secara objektif berdasarkan perilaku nyata pengguna internet, bukan opini. Wah, cerdik banget. Terus buat sampulnya gimana? Kan nggak bisa pakai AdWords. Ke toko buku, beneran ke toko buku, dia ambil buku baru yang lagi laku, terus dia bungkus pakai beberapa desain sampul alternatifnya. Dibuat mirip buku beneran, dia taruh lagi buku bersampul palsu itu di rak, di antara buku-buku lain. Terus dia ngapain? Dia ngumpet di ujung rak, pura-pura baca buku lain, sambil ngamatin berapa kali buku dengan sampul buatannya itu diambil sama pengunjung toko yang nggak curiga sama sekali. Dia ulang ini buat tiap desain sampul. Mana yang paling sering dipegang orang, itu yang dianggap paling menarik secara visual di lingkungan toko buku yang sebenarnya. Gila, itu baru namanya uji seperti terbang ya. Benar-benar di kondisi nyata.
Presis. Itu jauh lebih realistis ngukur daya tarik visual di toko beneran dibanding cuma nanya ke orang di survei. Suka sampul yang mana? Dia beneran nguji seperti buku itu akan terbang dari rak toko. Dan kalau kita balik lagi ke Hubble tadi, kesalahan fatal kan karena alat pengujinya yang cacat. Ini negasin lagi poin penting, pengujian itu bukan cuma jalanin tes, tapi juga mastiin tesnya valid dan alat ukurnya akurat. Kalau bisa selalu pakai beberapa metode verifikasi atau penguji independen. Jangan taruh semua telur di satu keranjang pengujian. Oke, jadi jelas banget ya benang merahnya dari semua cerita ini. Pengujian itu bukan cuma formalitas di akhir. Bukan cuma centang kotak. Ini soal bikin simulasi realitas seketat mungkin beneran menguji seperti Anda akan terbang. Penting banget buat tahu gimana ide kita, produk kita, atau bahkan diri kita sendiri bakal perform di bawah tekanan dunia nyata yang sering nggak pasti dan kejam. Entah Anda mau luncurin roket, ya mungkin nggak semua dari kita luncurin roket ya, tapi mungkin luncurin produk baru, mulai karir baru, atau bahkan cuma siapin obrolan sulit sama atasan atau pasangan. Prinsipnya sama. Betul sekali. Pengujian realistis kayak gini bakal ngebongkar kelemahan yang nggak kelihatan pas latihan nyaman di laboratorium kita. Ini ngebangun ketahanan mental dan fisik. Plus, yang penting, ngebangun keyakinan yang ada dasarnya. Bukan harapan kosong atau semoga berhasil. Ujung-ujungnya, ini naikin banget peluang sukses pas hari H, pas beneran terbang. Mengubah harapan moga-moga berhasil jadi keyakinan, oke, ini bisa berhasil. Atau setidaknya saya siap kalau ada masalah, karena udah kebukti di kondisi semirip mungkin. Nah, sekarang coba deh Anda pikirin sejenak. Proyek atau tantangan besar Anda berikutnya apa? Udah seberapa realistis persiapan Anda selama ini? Apa Anda beneran nguji seperti Anda akan terbang menghadapi kondisi sulit itu dalam latihan? Atau cuma latihan di zona nyaman, di landasan aman, sambil berharap nanti semua lancar aja pas terbang beneran? Kadang, beda pendekatan pengujian ini antara sekedar latihan dan beneran simulasi terbang bisa jadi penentu sukses atau gagalnya loh. Sesuatu buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini dari bab 7 buku Think Like a Rocket Scientist. Sampai jumpa di sesi bedah sumber menarik berikutnya.